Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sobat FAI semuanya, jumpa lagi dengan saya. Dan kembali bersama dengan Ustadz Muhammad Farhan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi Ustadz. Alhamdulillah. Ya, Ustadz Muhammad Farhan, SPDI, SUM MPDI ini merupakan dosen Fakultas Agama Islam Unisula, Prodi Tarbiyah, dan juga merupakan Kepala LKPI Unisula. Baik, Sobat FAI semuanya, kali ini kita akan mengambil tema mengenai mudik spiritualitas penuh makna. Betul sekali. Ya. Iya, mungkin mudik ini Ustadz bisa merujuk pada pengalaman fisik ya Ustadz ya. Ya kan, pengalaman dan perjalanan fisik ya, tetapi juga ini merupakan perjalanan batin. Betul sekali. Ya, yang membawa kita untuk merenung, ya, merasakan kedekatan dengan akar budaya, keluarga, dan Tuhan. Dan dalam konteks ini, mudik itu sebagai momen merefleksikan nilai-nilai kehidupan. Betul sekali. Iya, seperti kebersamaan, kasih sayang, pengorbanan, ya. Tentunya di sini, sobat semuanya, pengorbanan adalah pengorbanan waktu, ya. Kita jauh, mudiknya jauh, mungkin ke desa atau ke pedalaman, itu pengorbanan waktu tentunya, apalagi kalau macet ya Ustadz ya. Ya, selain itu juga biaya. Ya, biayanya yang sangat besar kita keluarkan selama yang tidak kalah penting tenaga itu ya. Ya, betul. Jadi waktu, tenaga, ya kan, biaya juga, betul ya Ustadz ya. Dan juga ini merupakan momen yang membuat kita untuk lebih bersyukur ya, untuk menghargai asal-usul kita dalam konteks mudik ini. Betul sekali. Ya. Silakan Ustadz. Oke, baik. Terima kasih Bu Emi. Ya, kita sapa dulu ini sahabat FAI semuanya ya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, kita kembali lagi alhamdulillah di dalam kegiatan podcast yang sangat menarik yang diselenggarakan oleh Fakultas Agama Islam FAI Unisula, yang alhamdulillah FAI ada beberapa prodi, ya, ada betul. prodi PAI, prodi Syariah, Ahwal Sasiyah, dan juga ada S2 MPAI ya. Baik, terkait dengan tema kali ini sangat menarik sekali ya, bahwa mudik ini adalah spiritualitas yang penuh dengan makna. Betul. Ini apalagi kita kan sudah hampir mendekati ya liburan. Ada yang teman-teman di sekolah madrasah itu kan mau libur juga. Kemudian juga nanti di pendidikan tinggi itu juga ketika minggu depan sudah mulai libur ya, artinya sudah harus mempersiapkan mudik ya ke kampung halaman masing-masing. Betul. Oke, jadi memang Bu Hemi, terkait dengan mudik ini memang sebuah rutinitas yang ada di Nusantara. Yeah. Jadi apa namanya, orang-orang yang sudah kemudian mereka boleh jadi berada di kota ataupun berada di suatu tempat yang mereka dulu itu pindah atau berhijrah dari tempat asalnya. Ketika momentum Ramadan sudah hampir akhir-akhir itu, selalu kemudian disibukkan adanya mudik. Iya, betul. Bahkan mudik ini sesuatu yang tidak hanya menjadi masalah pribadi seseorang atau keluarga. Bahkan pemerintah pun setiap momentum mudik itu selalu kemudian merapatkan barisan untuk bagaimana menyeting supaya mudik ini berjalan dengan lancar. Betul sekali. Bahkan yang luar biasa kalau kita baca di beberapa berita itu, tahun kemarin 2024 saja itu yang terlibat di dalam mudik itu bahkan mencapai kurang lebih 193 juta orang. Jiwa ya? Jiwa itu artinya boleh jadi 80-85% masyarakat Indonesia itu melakukan mudik ya. Betul. Bahkan kemudian perputaran uangnya itu sampai 150-200 triliun. Artinya apa? Ini memang sesuatu yang sangat luar biasa. Dan pertanyaan yang menarik adalah
Apakah ini menjadi ritualitas tahunan saja, ataukah ada makna mendalam dari situ? Jadi paling tidak kita bisa dekati yang pertama memang kenapa kita khususnya kaum muslimin muslimat atau bahkan orang non muslim sekalipun itu juga ikut mudik. Sebetulnya kalau dalam konteks agama Islam itu mudik ini ada nilai spiritualitas yang tinggi dan juga ada nilai silaturahmi atau sosial yang luar biasa, di mana memang Rasulullah itu sangat suka kepada orang-orang yang menyambung silaturahmi, tali silaturahmi. Jadi bagaimana kemudian orang itu yang memang mereka itu beriman pada Allah ataupun Rasulnya, maka diperintahkan oleh Rasul adalah falyasil rahimah, sambunglah tali silaturahmi. Oleh karenanya ketika seseorang sudah lama untuk keluar dari rumah tempat tinggalnya ataupun kampung halamannya, maka kemudian boleh jadi dia sudah sukses atau belum sukses di suatu tempat, maka dia tetap akan teringat dan kemudian kembali menyambung silaturahmi. Walaupun sekarang kan sudah ada digitalisasi, betul. Semua kalau kita ingin kemudian menghubungi orang itu tidak harus ke rumahnya, bisa via WA, bisa by phone ataupun video call dan lain sebagainya. Tetapi nuansa bahwa ketemu langsung ini penting juga, lebih erat kebersamaannya ya. Betul sekali. Apalagi kemudian Rasulullah itu juga menyampaikan ketika ada dua orang mukmin itu bertemu kemudian mereka bermusafahah, maka akan diampuni dosa-dosanya. Betul. Nah sehingga kemudian orang rela untuk menghabiskan banyak biaya karena ketika mudik itu kan gak hanya sekedar untuk dirinya, tapi pastikan kemudian ada yang dia sisihkan untuk yang di kampung halaman betul. Tetapi itu adalah sesuatu kebaikan yang luar biasa karena menyambung tali silaturahmi tadi. Tetapi sebetulnya tidak hanya dalam konteks itu ya. Makna yang kedua yang kemudian perlu kita resapi juga, dan ini mungkin menjadi faktor yang cukup penting ya. Ada makna edukatif spiritual, di mana maksudnya seperti ini, pendidikan spiritualitas yang tinggi, di mana mudik ini bermakna kembali. Maka ini mengindikasikan bahwa orang itu pada suatu saat akan kembali. Artinya orang yang hidup pada saatnya akan kembali menghadap kepada ilahi. Maka kemudian orang Jawa bilang, kita tidak boleh melupakan kacang ora entuk ninggal lanjarane kan gitu. Artinya kita tidak boleh melupakan asal muasal kita. Dan kemudian sesukses apapun orang yang sudah hidup di kota misalnya, dengan ketenaran yang dia miliki, maka pada saatnya dia memang harus ada momentum untuk kembali. Dan itu memang harus dipersiapkan. Karena mudik itu kan tidak angger-anggeran, langsung dia pulang kan nggak bisa. Bekal butuh kan? Bekalnya itu bekal, biaya, waktu. Makanya orang kembali itu filosofinya kan juga dia harus mempersiapkan diri. Maka bagaimana? Yaitu tentu saja atazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Tambah-tambah bekal lah kalian untuk menghadap pada Allah, untuk kembali kepada Allah, karena bekal terbaik adalah takwa. Makanya kalau kemudian kita lihat juga bahwa yang namanya orang mudik itu ketika dia kembali, itu ada beberapa orang yang dia kembali itu sedih. Sedihnya karena nggak punya apa-apa, karena nggak persiapan. Betul. Mungkin karena dia udah nggak sukses, mau pulang itu juga butuh biaya. Kalau sudah di rumah nanti juga nggak enak kalau nggak membawa apa-apa ya kan. Tetangga juga betul. Tetapi ada orang-orang yang dia itu mudik penuh keceriaan, kebahagiaan. Walaupun dia mengeluarkan banyak tenaga, banyak waktu, banyak finansial, tetapi sebuah kepuasan batin. Dia itu mendapatkan sebuah ketenangan. Nah inilah filosofi daripada mungkin ya, kalau nanti kita kemudian semuanya pasti pada saatnya akan mengalami itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kalian ke Rabb kalian, tentu saja dengan ketenangan. Nah, artinya apa? Mudik ini adalah spiritualitas yang penuh dengan makna, sehingga
tidak hanya sekedar kemudian kita jadikan rutinitas biasa, Ya, tetapi juga banyak makna-makna lain ya. ya, Seperti tadi mengingatkan kita kepada esensi kembali itu sendiri. ya, betul. Ya, dan tentunya di sana ada kebersamaan kita, Betul sekali, betul kan, ya. dengan keluarga, saling mengeratkan hubungan, Saling mengeratkan begitu ya, hubungan, dengan ya. tetangga juga ya, Betul Ustadz ya. sekali, ya. Lantas pertanyaannya Ustadz, mohon maaf ini, kalau tidak bisa mudik mungkin terlalu jauh ya, kadang kan Betul. di luar negeri tuh Ustadz, itu bagaimana Ustadz ya? Oke. Jadi memang kadang-kadang ada yang terkendala ya, misalnya karena kontraknya belum selesai, Ya, nggak boleh betul. pulang dulu. Atau biayanya terlalu mahal. Biayanya ya, terlalu Ustadz. mahal. Oke, jadi memang mudik sekarang itu relatif kemudian bisa kita terjemahkan banyak makna ya. Kita bertemu dengan sanak keluarga kita itu tidak lagi hanya dengan cara-cara konvensional, walaupun cara konvensional ini tidak boleh ditinggalkan juga, karena Iya. penting juga itu. Iya, Tetapi bagi yang terkendala, ada uzur kan itu, Iya, nggak apa-apa ya, maka kita bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada, seperti kecanggihan teknologi. iya, Yang terpenting adalah bagaimana komunikasi kita tidak putus, iya, jalinan hubungan dengan sanak keluarga, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena memang dari hubungan yang baik itu, silaturahmi yang baik ini akan memperpanjang umur dan memperluas betul. rezeki. betul sekali. Ini yang Ustadz. penting ya. Iya, iya, betul. Jadi akan dipanjangkan umurnya dan Dan akan rezekinya. diberikan rezeki yang melimpah. Iya, betul. Oleh sebab itu maka bagi teman-teman yang mungkin masih berada di luar negeri, bisa untuk kemudian memanfaatkan jaringan media sosial. Yang terpenting hubungan dengan keluarga kita, dengan masyarakat kita jangan terputus. Iya, Karena manusia itu kan zon politikan, iya, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. betul. Ya, mereka butuh orang lain lah, kira-kira seperti itu. Iya, betul. Ustadz Farhan ini mudik kemana Ustadz nanti? Ini kalau saya kebetulan deket ya. Oh iya. Iya, asalnya Padi ya, jadi dekat berarti ya. Dari Gerobokan ke Oke. Pati gitu ya Ustadz ya. Sebetulnya mudiknya nggak setahun sekali ya. Iya. Kalau Pagi ya, Ustadz ya. ada waktu luang ya Bismillah ya, harus Iya, kemudian. bismillah. Nah, mungkin itu yang membuat Ustadz Farhan ini sekarang makin gemilang di Amin, karirnya amin, ya, amin, karena ya. menyambung silaturahmi. Enggak, karena silaturahmi penting itu. Iya, Oke, betul. terima kasih Nah. itu. Ya, baik Sobat FAI semuanya, demikian tadi perbincangan petang kita dalam Syiar Ramadan Fakultas Agama Islam Unisula mengenai mudik spiritualitas penuh makna. Yang dimana bagi banyak orang memang bisa menjadi pengalaman yang sangat spiritual penuh makna. Selain sebagai tradisi yang menghubungkan kita dengan keluarga, kampung halaman, juga dengan Tuhan kita, kita bisa mengenang, begitu ya. Mudik juga seringkali menjadi momen refleksi, mengenang kembali akar budaya, meresapi nilai-nilai kebersamaan, kesederhanaan, serta rasa syukur. Tadinya kita sudah sukses mungkin Betul ya Ustadz sekali, ya di ya. kota, kita kembali mengenang asal-usul kita kembali ke kampung halaman kita. Cuman ada yang penting, jangan juga mudik digunakan sebagai ajang untuk seperti itu ya, apa istilahnya ya, agak nuan saya menampilkan kemewahan ya, agak sombong ya. keberhasilannya. Itu yang tidak boleh tidak kan. boleh ya. Baik, jadi memang mudik itu bisa diartikan dimaknai dengan kesederhanaan dan kebersamaan, ya kan, sebagai rasa syukur kita. Proses perjalanan yang panjang akan mengajarkan kita untuk lebih sabar dan bersyukur atas apa yang kita miliki. Baik Ustadz Farhan, demikian perbincangan kita pada petang ini. Semoga bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Sukses selalu untuk Ustadz Farhan. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.